Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam program Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Dalam part yang ketiga ini, saya ingin membacakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Betapa beruntungnya orang yang membeningkan hatinya, betapa beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya, dan betapa ruginya orang yang mengotori jiwa dan hati itu. Membersihkan hati dan jiwa adalah syarat keberuntungan, syarat kesuksesan kita, syarat kebahagiaan kita, syarat kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang gak akan bahagia ketika hatinya kotor. Orang gak akan sukses kalau di dalam jiwanya ada penyakit. Orang gak akan mendapatkan pertolongan Allah kalau hatinya itu gak tulus. Makanya membeningkan hati, membersihkan jiwa itu menjadi kunci dari semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, bahkan dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Para ulama mengatakan di dalam kitab Tazkiyatul Anfus ini, orang yang memiliki hati yang bening biasanya akan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang bisa merusak kebahagiaan dia, yang bisa merusak kesenangan hidupnya, yang bisa menghambat dia dari kesuksesan. Di antaranya kata para ulama, orang yang hatinya bening maka dia tidak akan pernah dengki kepada orang lain. By the way teman-teman, dengki itu nggak bikin orang lain rugi. Dengki itu bikin diri kita sendiri yang rugi. Sehingga kalau kita bisa membersihkan hati kita dari dengki, kita akan bahagia. Orang yang hatinya bening, insya Allah dia nggak akan riya, dia nggak suka pamer, dia nggak suka flexing, dia nggak suka fake. Dia akan menampilkan sesuatu yang tulus. Dia akan dengan sangat happy untuk menjaga privasinya, baik privasi hidupnya maupun privasi ibadahnya. Orang yang tidak bisa menjaga privasi ibadah berarti dia adalah orang yang riya, dan orang yang riya itu ibadahnya menjadi sia-sia. Atau orang yang tidak bisa menjaga privasi dalam urusan hidup pribadinya, maka dia juga menjadi orang yang akan tertekan. Karena menjadi sorotan publik secara berlebihan itu menjadi beban, nggak free, nggak nyaman. Makanya orang yang hatinya bening, orang yang jiwanya bersih, dia nggak suka pamer, dia nggak suka fake, dia nggak suka flexing. Dia pengen menjaga privasi kehidupan pribadinya dan juga privasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama juga, orang yang hatinya bening akan terhindar dari kibar, sombong. Dia nggak akan merendahkan orang lain, dia akan mudah menghargai orang lain. Sebagai seorang suami, kalau hati kita bening, kita lebih mudah menghargai istri. Begitu juga istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, sahabat ke sahabat, murid ke guru, guru ke murid. Siapapun yang memiliki hati yang bening itu akan mudah untuk apresiasi, akan mudah untuk respect sama orang lain. Dan itu adalah awal dari kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah respect sama orang, orang juga nggak akan respect sama kita. Dan modalnya adalah beningkan hati kita. Para ulama juga mengatakan orang yang hatinya bening itu akan terhindar dari ghadab az-zalim, terhindar dari emosi yang berlebihan, marah yang meledak-ledak. Sekarang kita banyak banget menyaksikan fenomena orang yang kena mental illness. Ada yang bipolar, ada yang skizo. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar cerita seorang ibu, sampai menggorok leher 3 anak kandungnya sendiri karena dia mengalami tekanan mental dan penyakit mental. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu buktinya bahwa kita butuh tazkiyatun nafs. Kita perlu membeningkan hati kita. Para ulama juga mengatakan orang yang hatinya bening dia terhindar dari hubbud dunia, terhindar dari materialistis. Segala sesuatu diukur dari materi. Susah hidup kita kalau segalanya bersifat transaksional. Berteman transaksional, keluarga transaksional, apalagi sahabat transaksional, sosial transaksional, itu susah. Makanya kalau kita pengen sosial kita nyaman, pertemanan kita tulus, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, maka kita harus membeningkan atau membersihkan jiwa kita agar terhindar dari penyakit hubbud dunia, materialistis atau terlalu transaksional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita membersihkan jiwa kita dari semua penyakit-penyakit jiwa tersebut? Yuk kita saksikan terus dalam program Ramadan series kita, Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum.